Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Inti Muharomatul Nikmah, NIM 202113226. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi atau demokrasi dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata demokrasi dalam bahasa Perancis pada abad ke-16. Namun asal kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani demokratia yang diambil dari kata demos atau rakyat dan kratos yang artinya memerintah. Demokrasi artinya adalah bentuk pemerintahan yang jika dibandingkan dengan monarki atau aristokrasi dijalankan oleh rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. Muhammad Mahfud MD mengemukakan prinsip-prinsip bahwa rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Jika rakyat tidak berpartisipasi, maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan rakyat. Rakyat merupakan kedudukan yang sama di muka hukum atau equality before the law. Pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara. Semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Harus ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat termasuk kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul dan beragama. Rakyat harus mendapat informasi seluas-luasnya, mengindahkan futson atau tata krama politik. Harus ada kebebasan individu, semangat kerjasama, dan ada hak untuk protes. Bentuk-bentuk demokrasi. Menurut Toles, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertama, formal demokrasi, dan kedua, substantif demokrasi, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensil atau sistem parlementer. Substantif demokrasi menunjuk pada filosofi demokrasi itu sendiri dan dapat pula dibagi ke dalam berbagai bagian di antaranya. Demokrasi perwakilan liberal. Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi satu partai atau komunisme. Menurut sistem demokrasi ini, masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar, misalnya distrik atau kota. Unit-unit yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering disebut struktur piramida dari demokrasi delegatif. Demokrasi Pancasila. Pengertian Pancasila menurut Profesor Darsi Marsudi Harja. Menurut beliau, bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. 1. Pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. 2. Terdapat pemilu secara berkesinambungan. 3. Adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. 4. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. 5. Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Isi pokok demokrasi Pancasila. 1. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menghargai dan melindungi HAM atau hak asasi manusia. 3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. 4. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara hukum yang demokratis. Fungsi demokrasi Pancasila. 1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. 2. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia.
3. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. 5. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara. Prinsip demokrasi. 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah. 3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak berpengaruh terhadap kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, misalnya presiden, BPK, DPR, atau yang lainnya. 4. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 5. Sebagai pelaksana dalam pemilihan umum. Asas demokrasi Pancasila. 1. Asas kerakyatan. Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, menunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. 2. Asas musyawarah. Pengertian asas musyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atau kasih sayang, pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Pelaksanaan demokrasi Pancasila. 1. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. 2. Demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1945 sampai 1959. 3. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. 4. Demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. 5. Demokrasi pasca reformasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.